Adesso sei qui. That's what you have to decide. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang bos mafia Itali yang mengunjungi rumahnya yang ada di sekitaran kebun anggur di daerah Sisilia. Si bos yang datang bersama cucunya itu disambut dengan mayat satu anak buahnya yang ada di depan gerbang. Lalu saat akan masuk ke rumahnya, di depan pintu seorang penjaga mengatakan kalau ada orang yang sedang menunggu si bos di dalam. Mi ha detto di aspettare fuori. Dan di dalam, si bos kembali mendapati mayat anak buahnya yang tewas mengenaskan. Si bos kini bertemu dengan pelaku pembantaian dan pelakunya itu adalah Om Robert McCall. Om Robert membantai anak buah si bos ini lantaran melarangnya untuk masuk. Wouldn't let me in, so you should have let me in. Tu sei venuto qua perché? You? Tu sai chi sono? I know what you are. Robert lalu menyampaikan alasannya datang ke tempat ini karena ia ingin mengambil barang yang sudah diambil oleh si bos. Namun kata si bos, Robert tidak mungkin bisa melakukan itu karena ia sedang diancam oleh dua anak buah si bos. Dan Robert mengatakan bahwa ia hanya butuh 9 detik untuk menghabisi si bos dan semua anak buahnya. Dan setelah 9 detik, pembantaian pun dilakukan oleh Robert. Adesso sei qui. That's what you have to decide. Setelah si bos dipatei, Robert mengambil kunci berangkas dari si bos dan membawa barang yang diinginkan. Dan di luar, Robert melihat bocil yang tadi datang bersama si bos dan menyuruh bocil itu untuk tetap berada di mobil. Namun setelah beberapa langkah, si bocil ternyata menembak Robert, namun Robert tidak menembak bocil itu dan justru menyuruh si bocil untuk kabur. Dalam kondisi terluka, Robert nyaris mengakhiri hidupnya sendiri, namun karena ia ingin misinya tetap tuntas, maka ia pun berusaha untuk tetap bertahan hidup. Robert yang sekarat ditemukan oleh seorang polisi bernama Gio. Gio lalu membawa Robert ke rumah seorang dokter bernama Dr. Enzo. Peluru yang bersarang di punggung Robert berhasil dikeluarkan. Dr. Enzo meminta agar Gio merahasiakan kondisi Robert yang terkena tembak. Mi hai portato un uomo che è caduto, d'accordo? Per fortuna era solo un calibro 22. Did you sleep well? I made you some soup. Thank you. Enzo, what's your name? Roberto. Beberapa hari kemudian, Robert sudah bisa berjalan sekalipun masih menggunakan tongkat. How long 3 days today. Ia kemudian keluar mencari udara segar, lalu singgah di sebuah kafe untuk memesan teh celup. La bustina del tè. Bustina del... Per le signore anziane e per gli inglesi. Dan saat akan menikmati minumannya, Robert didatangi oleh Pak Gio yang masih meragukan Robert apakah ia orang baik atau orang jahat. Dr. Enzo's a very good doctor. I parked your car behind the station. I understand. I didn't look in your bags. Thank you. Amore. Thanks. Ciao Roberto. Ciao. Ia mulai suka dengan situasi di tempat itu, yang mana kota itu diketahui bernama kota Altamonte. Sepulang dari kafe, Robert menelpon seorang anggota CIA dan melaporkan tentang hal yang kebetulan ia temukan saat pembantaiannya di Sisilia.
Anggota CIA ini bernama Emma Collins. Emma yang penasaran dengan laporan itu lalu mengeceknya, dan karena menemukan hal yang ganjil, maka ia pun melaporkan hal itu pada temannya untuk segera diselidiki. Malam harinya, Robert sempat membayangkan bagaimana ia melakukan pembantaian saat berada di Sisilia. Lanjut, Robert kembali melanjutkan aktivitasnya, dan pagi harinya saat berada di kafe, ia melihat ada preman yang sedang memalak pemilik kafe. Robert kini mulai akrab dengan orang-orang di Altamonte. Io mi chiamo Mina. Roberto? Molto piacere. Suatu ketika saat ia akan pulang, Robert melihat beberapa preman yang sedang mangkal. Yang rupanya, pimpinan preman yang diketahui bernama Marco Quaranta sedang memaksa seorang bapak-bapak penjual ikan bernama Angelo untuk membayar iuran. Dan si Angelo ini berjanji akan membayarnya seminggu lagi. Marco bersama anggotanya pun pulang sambil mengancam Angelo untuk memenuhi janjinya. Dan kita akan melihat siapa sebenarnya preman ini dan kenapa mereka memalak para penduduk Altamonte. Rupanya, Marco ini adalah adik dari seorang ketua mafia bernama Vincent, yang mana saat ini terlihat Vincent sedang memaksa satu keluarga untuk menjual rumahnya, dan Vincent adalah ketua mafia yang sadis, dan ia tidak segan-segan membunuh untuk memenuhi keinginannya. Marco yang datang menemui Vincent mengatakan bahwa ia sudah melakukan tugas yang diberikan oleh Vincent, yaitu meneror para warga Altamonte. Di scene berikut, kondisi Robert semakin membaik dan ia juga semakin akrab dengan penduduk Altamonte. Sementara itu di Sisilia, CIA sudah berada di lokasi yang diinfokan oleh Robert pada Emma. Selain mayat semua anggota mafia yang sudah dihabisi oleh Robert, CIA juga menemukan narkoba berbahaya dan sejumlah uang, dan tak satu pun bukti yang melibatkan Robert pada kejadian pembunuhan yang ada di sana. Menurut teman Emma, uang yang mereka temukan tidak terkait dengan narkoba karena uang itu merupakan hasil pencucian uang dan kejahatan cyber. Lanjut, di rumah Dr. Enzo, Robert yang kondisinya semakin membaik membuatnya akan segera meninggalkan Altamonte. Di tempat lain, Vincent kembali memanggil Marco, dan kali ini Marco diberi tugas untuk lebih menekan warga Altamonte agar para warga mau meninggalkan kota itu, karena ternyata Vincent punya rencana akan membangun bisnis yang besar di daerah itu. Robert kini bersiap untuk berangkat meninggalkan kota, namun saat menelusuri jalan, ia mendengar keributan warga, dan setelah dicek, ternyata rumah Angelo mengalami kebakaran. Semua warga berusaha membantu memadamkan api dan menenangkan Angelo yang terlihat shock dan bersedih. Dan dari kejauhan, Robert melihat Marco dan anak buahnya yang terlihat merayakan keberhasilannya. Keesokan harinya Robert yang tidak jadi pulang kini membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran rumah Angelo. Dan Gio memeriksa rekaman CCTV dan mencari tahu tentang pemilik mobil yang terlibat pada pembakaran rumah Angelo. Sì, avrei bisogno di informazioni. Sospettato di incendio doloso. Lanjut, pagi harinya, Emma si petugas CIA datang menemui Robert. You don't look like you sound. You do.
Emma tahu jika yang menelponnya tentang kejadian di Sisilia adalah Robert. Dan Emma penasaran mengapa Robert bisa tahu kejadian itu. Dan juga Emma mencurigai bahwa mayat-mayat yang ada di sana adalah hasil perbuatan dari Robert. Sementara itu, Gio sang petugas polisi mendapat telepon bahwa istri dan anaknya saat ini sedang disandera. Dan itu adalah perbuatan Marco dan anak buahnya. Marco mengancam agar Gio menghentikan penyelidikannya tentang kasus kebakaran rumah Angelo, dan jika ia terus melakukan penyelidikan itu, maka Gio dan keluarganya akan dipatei. Gio yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan Dr. Renzo lalu bertemu Robert yang baru saja tiba. Robert lalu menanyakan hal itu pada Dr. Renzo tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Gio. Dan Dr. Renzo yang tahu jika berbohong adalah dosa, lalu mengatakan kalau apa yang terjadi pada Gio merupakan perbuatan dari keluarga mafia Camorra. Lanjut, Emma kembali datang menemui Robert. Emma bingung karena ia tidak bisa menemukan data Robert di database Dinas Capil Polman. Emma memberi info kalau pemilik pertanian di Sisilia itu bernama Lorenzo Vitale yang merupakan buronan Interpol selama 10 tahun dan memiliki bisnis kejahatan cyber, yaitu mencuri uang dari luar negeri dan juga termasuk penipuan berkedok mama minta pulsa dan undangan pernikahan digital. Emma penasaran kenapa ia dipilih oleh Robert untuk menyelidiki hal ini. Dan Robert hanya menjawab bahwa yang harus dipertanyakan adalah mengapa mereka menyelundupkan narkoba di pelabuhan yang paling aman di wilayah ini. Excuse me? Why Sicily? Why not Elba or Sardinia? Circle back to you with the answer when I'm done. Malamnya di sebuah kafe, Robert dan keluarga Gio berada dalam satu kafe yang sama. Dan beberapa saat kemudian, Marco dan gengnya muncul di kafe itu dan kembali meneror Gio. Marco tidak senang melihat cara Robert menatapnya, dan Marco pun mendatangi meja Robert. Marco yang tadi sangat boro, kini tidak berdaya di hadapan Robert. I'm really beginning to like this place. Is that a Timex? That's the median nerve. Tell your compadres that they can leave. Right there. It's called pain compliance. Robert mengancam akan melakukan hal yang buruk jika Marco bertindak lebih jauh. Saat berada di luar, Marco terlihat kesal dan berkata akan membunuh Robert. Namun anak buahnya mengatakan kalau hal itu tentu akan membuat Vincent marah. Namun Marco yang sudah terlanjur malu berkata bahwa ia akan tetap membunuh Robert. Marco lalu meminta pistol pada salah satu anak buahnya, dan tiba-tiba saja mobil yang mereka tumpangi menabrak anak buahnya itu hingga tewas. Dan anak buahnya yang menjadi supir ternyata juga sudah tewas sebelumnya, dan itu adalah ulah Robert. Dan Robert lalu menghabisi Marco dan anggotanya yang masih tersisa. Keesokan harinya Gio dan beberapa polisi setempat kini telah berada di TKP pembunuhan Marco dan anak buahnya. Gio menemukan narkoba yang jenisnya beda dari narkoba pada umumnya. Di tempat lain, Emma ditelepon oleh temannya untuk melihat berita di TV tentang kejadian ledakan stasiun di Roma yang diduga dilakukan oleh teroris dari Suriah. Emma mulai memahami jika hal ini berkaitan dengan narkoba yang sudah ia temukan, lalu mengatakan pada temannya untuk menyelidiki peredaran narkoba di daerah itu. Emma saat ini sedang mendatangi seorang kepala polisi bernama Pak Samsuddin dan meminta izin pada si bapak ini atas nama CIA untuk menginterogasi beberapa tahanan.
Pak Samsudin pun mengizinkan, namun Emma tidak diperbolehkan untuk menyelidiki satu orang. Dan Emma adalah seorang wanita yang cerdas. Ia tahu bahwa orang yang tidak dibolehkan untuk diinterogasi itu pasti memiliki info penting, maka Emma pun hanya menginterogasi pria terlarang itu. So, I need some information. what's the deal? I'm here to give you an opportunity. Dan dari info yang didapatkan dari si pria terlarang, CIA berhasil menemukan markas teroris yang telah melakukan pengeboman baru-baru ini. Di scene selanjutnya, Pak Samsudin mendatangi rumah Vincent, yang mana saat ini Vincent masih berduka atas kematian adiknya. Asito, c'è una questione di cui devo parlarti. Dari sini diketahui bahwa ternyata narkoba yang ditemukan di Sisilia adalah milik Vincent yang ia beli dari teroris Suriah, yang nantinya narkoba itu akan dijual ke beberapa negara di Eropa. Pak Samsudin ini memperingatkan Vincent untuk menghentikan bisnis narkobanya karena Emma dan CIA mulai mencurigai Vincent. C'è una ragazza. Scoprirà che non sono stati i terroristi, ma che sei stato tu. La Camorra. Vincent yang masih bersedih atas kematian adiknya, lalu mengatakan kalau ia akan mengurus Emma dan ia meminta Pak Samsudin untuk menjalankan saja tugas yang sudah diberikan. Pak Samsudin pun kesal, lalu berniat untuk pergi. Namun sebelum pergi, Vincent memberikan kenang-kenangan pada Pak Samsudin. Ti faccio portare all'ospedale dai miei barbari. La prossima volta ti taglia capo, lasciami disco ai tuoi nipoti. Berita tentang Pak Samsudin ini telah sampai di telinga Emma, dan seorang petugas yang sedang menemani Emma mengatakan kalau Pak Samsudin punya info yang akan ia bagikan dengan Emma, dan Emma sudah dipersiapkan mobil dan petugas untuk mengantar Emma ke rumah sakit tempat Pak Samsudin dirawat. Dan sebelum berangkat, Emma mendapat telepon dari Robert yang mengatakan kalau ini bukan perbuatan dari teroris, melainkan perbuatan dari Camorra. Dan rupanya, insting Robert untuk menelpon sangat tepat karena beberapa saat setelah ia menelpon, mobil yang akan ditumpangi Emma tiba-tiba meledak. Dan Emma pun selamat sekalipun mendapatkan luka dan harus dirawat di rumah sakit. Emma yang diantar oleh temannya di rumah sakit mengatakan kalau yang ia alami ini adalah perbuatan dari Camorra. We're not looking for terrorists. It's the Camorra. You're gonna be okay. Lalu di suatu malam, Vincent dan seluruh pasukannya mendatangi kota Altamonte dan Gio rupanya telah ditahan oleh Vincent dan bersiap akan dieksekusi. Altamonte! Portatemi chi l'ha ucciso! Altamonte! Vincent mengancam akan membunuh Gio jika si pembunuh adiknya tidak keluar. Dan ketika para warga Altamonte sudah berkumpul, Vincent lalu memaksa Gio untuk mengatakan siapa pembunuh adiknya sambil menembak kuping Gio. Dan saat Vincent mengatakan akan membunuh seluruh keluarga Gio, Robert kemudian muncul dan mengatakan pada Vincent bahwa dialah pelakunya. Roberto! Here I am. If you can take anything you want, take me. Here I am. Robert menyerahkan dirinya dan Vincent pun bersiap untuk mengeksekusi Robert. Namun Dr. Renzo muncul sambil membawa senjata dan mengancam Vincent. Angelo si penjual ikan lalu juga menyerahkan dirinya sambil merekam kejadian di depannya itu. Warga di sana juga ternyata melakukan siaran live kejadian itu hingga membuat ciut nyali Vincent dan anggotanya. Vincent mengatakan akan kembali dan menghancurkan kota Altamonte. I'll see you very soon. Hurry up, sooner than you think. Di kediaman Vincent, mereka sedang membicarakan tentang Robert, namun mereka tidak menemukan data apapun tentang Robert. Dan saat si Vincent sudah tidur, Robert mendatangi rumah Vincent dan satu persatu anggota Vincent dihabisi oleh Robert.
Vincent akhirnya terbangun ketika terkena tetesan darah di wajahnya. Dan satu mayat dari lantai atas hampir saja menimpanya. Vincent melihat mayat anggotanya yang jatuh tadi. Vincent kini panik, lalu memanggil anak buahnya, namun tak satu pun anak buahnya yang nyahut. Sambil berjalan mencari pelaku pembantaian yang terjadi di rumahnya, Vincent pun melihat seluruh anak buahnya yang sudah tidak bernapas. Vincent hanya bisa menembak membabi buta. Dan akhirnya Robert muncul dan membuat Vincent tak sadarkan diri. Saat tersadar dan dalam posisi terikat, Vincent masih sempat mengancam Robert. Namun Robert hanya mengatakan kalau ia sudah menyuntikkan obat pada Vincent yang akan membuat Vincent mati dalam waktu 6 menit. Robert lalu melepas ikatan Vincent. Vincent terlihat terus berjalan sempoyongan hingga saat Robert melihat jam di tangannya yang mengisyaratkan jika Vincent akan segera jadi almarhum. Emma yang saat ini sedang rawat inap di rumah sakit menonton berita tentang kematian Vincent dan juga tertangkapnya seluruh anggota Camorra. Lalu beberapa saat kemudian, Robert datang membesuk Emma tanpa membawa biskuit kaleng. Ia hanya membawa tas yang ia bawa sejak dari Sisilia, yang rupanya tas itu berisi uang yang merupakan dana pensiun milik seseorang yang telah dicuri oleh cyber di Sisilia yang sudah Robert bantai. You snipe your way into a fortified room. It happens to be a drug smuggling way station. Robert meminta Emma untuk mengantar uang itu ke pemiliknya, yang mana sebenarnya Robert hanya mengenal orang itu ketika orang itu pernah menaiki Grab-nya. Karena kita tahu bahwa di film The Equalizer 2, Robert pernah bekerja sebagai seorang supir Grab. Dan sebelum keluar dari sana, Robert mengatakan bahwa Emma akan tahu jawaban tentang kenapa ia dipilih oleh Robert untuk kasus ini. Scene selanjutnya, sekarang kita ke Amerika, tepatnya di daerah Boston, Batu-Batu Tinambung bagian selatan, yang mana terlihat Emma kini mendatangi pemilik uang yang sudah diberikan oleh Robert sebelumnya, dan pemilik uang ini bernama Papa Acul. Dan setelah memastikan uangnya, perasaan Bapak Acul dan istrinya jadi campur aduk, bahagia dan juga penasaran dengan orang yang sudah mengembalikan uangnya itu. Dan sesuai permintaan Robert, Emma pun merahasiakan identitas Robert. Di scene terakhir, Emma yang saat ini berada di kantornya mendapat kiriman yang merupakan buku catatan yang pernah dikatakan oleh Robert kalau data Emma ia temukan di catatan itu. Yang mana buku catatan itu adalah milik almarhumah Susan, sahabat Robert, dan akhirnya diketahui jika Emma ini adalah anak dari pasangan Brian dan Susan. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Robert memilih dan membantu Emma menyelidiki kasus ini. Dan film pun tamat. Satu hal yang menarik dari film ini adalah dipertemukannya Denzel Washington dan Dakota Fanning, di mana sebelumnya mereka dipasangkan di tahun 2004 di film Man on Fire yang filmnya juga sudah saya review, dan bisa kalian cek linknya di deskripsi. Dan demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!